Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa. Kita mulai lagi pembelajaran yang kedua mengenai masalah manajemen kinerja pembangunan daerah. Sekarang kita melihat bagaimana nilai dan tujuan inti pembangunan. Dalam nilai tujuan inti pembangunan ini ada 3 komponen menurut Google. Dasar pembangunan yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan daerah. Apa saja? Yang pertama, kecukupan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau makanan dan secara fisik, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Itu adalah dasar sebagai manusia, masyarakat secara keseluruhan harus berkecukupan. Yang kedua, jati diri. Jati diri adalah dorongan dari diri kita sendiri untuk maju, untuk menghargai diri kita sendiri, untuk merasa diri kita pantas dan layak melakukan, mengerjakan sesuatu yang memang perlu kita kerjakan secara benar. Jati diri merupakan penyebaran dari nilai-nilai modern yang bersumber dari negara maju menjadi kejutan dan kebingungan bagi penyelenggara di negara-negara yang sedang berkembang. Jadi sesuatu yang memang sudah maju oleh negara berkembang biasa diikuti. Kemudian yang ketiga adalah bebas atau kebebasan. Nilai universal ketiga yang terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep bebas atau kebebasan. Kemerdekaan manusia diartikan secara luas, kemampuan berdiri tegak di atas kaki sendiri atau otonom dan demokratis. Itu yang diminta, yang diharapkan oleh masyarakat. Bisa dalam satu negara, bisa dalam satu kelompok masyarakat, termasuk diri sendiri harus bebas, tidak mau terintervensi oleh orang lain. Menurut Lewis, buah terbesar yang dihasilkan pertumbuhan ekonomi bukan penambahan kekayaan, melainkan bertambahnya kebebasan dalam menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dasar yang ada dalam diri manusia. Kemudian berdasarkan 3 komponen dasar tersebut ada 3 inti pembangunan. Yang pertama adalah peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang kebutuhan hidup pokok, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Itu semua adalah dasar kebutuhan yang harus disiapkan negara untuk masyarakatnya. Ketika hal tersebut tidak ada, dipertanyakan mengenai masalah kemampuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Kemudian peningkatan standar hidup, pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, baik secara sejahtera, material, menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa. Ya. Yang selanjutnya adalah perluasan pilihan ekonomi, sosial bagi setiap individu.
serta bangsa secara menyeluruh dengan membebaskan dari ketergantungan kita bukan hanya terhadap orang atau negara, namun terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai kemanusiaan. Itu adalah proses kita melakukan di mana seluruh bangsa menginginkan kebebasan dari kekuatan yang mempengaruhi diri kita atau bangsa. Kemudian pembangunan berdasarkan kerangka teoritis yang dibangun dari ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu ekonomi secara umum didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, proses politik, yaitu mengharmonisasikan perbedaan pandangan di antara kepentingan politik untuk membuat satu konsensus bersama dalam menyelenggarakan kepemerintahan. Kedua, proses administrasi, yaitu dalam rangka menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah proses ekonomi, yaitu dalam rangka menyusun tujuan pembangunan yang terencana dan terukur. Jadi tadi ada 3 kerangka teoritis yang dibangun dari ilmu politik, sekali lagi, dari ilmu administrasi dan ilmu ekonomi, di mana semuanya itu adalah dasar dari pembangunan. Nah, pembangunan daerah, kita langsung ke pembangunan daerah era otonomi saat ini. Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani. Autonomous artinya pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut Sarundayan adalah kewenangan untuk membuat hukum sendiri dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan, artinya hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah di bawahnya. Ada 3 alasan diperlukannya otonomi daerah menurut Hidayat Syarif. Yang pertama, political equality, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah untuk meningkatkan demokratisasi dan pengelolaan negara, sehingga dikasih kesempatan di dalam pemerintahan daerah untuk bagaimana pimpinan daerah, legislatif bekerja sama mensejahterakan masyarakat di daerahnya sendiri dengan menggali sumber-sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua ada local accountability, bagaimana meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dan mewujudkan hak dan aspirasi di daerah. Jadi kemampuan dan tanggung jawab tersebut harus dapat diwujudkan sebagai hak dan aspirasi masyarakat yang ada di daerahnya. Yang ketiga, local responsive, yaitu meningkatkan respon pemerintahan daerah terhadap masalah ekonomi, masalah sosial, dengan harapan akan terjadi peningkatan pembangunan yang
pesat, kesejahteraan yang meningkat luar biasa pada masyarakat di daerah tersebut. Kemudian ada yang namanya permasalahan pembangunan sentralistik, di mana menimbulkan permasalahan di daerah. Yaitu yang pertama, proses pembangunan daerah menjadi kurang efisien dan ketimbangan pembangunan antar daerah menjadi semakin luas. Keadaan tersebut karena sistem pembangunan tersebut terpusat, pembangunan tersebut terpusat, maksud saya cenderung mengambil kebijakan seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah yang besar. Yang kedua, sistem pembangunan sangat terpusat, menimbulkan ketidakadilan yang besar dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana pembangunan daerah. Contohnya, banyak provinsi yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat sejahteraannya masyarakat masih sangat rendah dan ketinggalan dibandingkan daerah lain. Karena adanya beberapa kelemahan tersebut, maka muncul tuntutan otonomi daerah dan mengurangi sentralisasi pembangunan, karena dikhawatirkan banyaknya tuntutan daerah yang kaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti banyak daerah lain, Riau, Irian, Aceh, dan yang lainnya. Itu terima kasih pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua para mahasiswa. Dan kalaupun barangkali ada pertanyaan, silakan untuk dipertanyakan sesuai dengan nomor atau WA yang nanti kita buat.